Teman-teman, balik lagi di channel Primes ya, sama Andi sini, masih di M-Force Kranji Bekasi. Udah tahu dong kita mau ngapain kira-kira dengan motor Draco 250 ini. Masih full, baru, masih plastik. Ya kita icip-icip aja dulu dikit lah ya, sebelum kita telanjangin. Tapi nanggung lah ya. Mas Mimin bongkar aja deh. Jangan lupa komen dan share. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime
time I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Teman-teman, kita udah bongkarin, langsung kelihatan, dan gue sedikit grogi sebenarnya. Ini udah lama nggak telanjangin motor, udah kebanyakan main di toko sama bengkel. Dan begitu telanjangin langsung 250 cc Matic, masih satu piston memang. Cuman kalau kita lihat langsung nih, chassisnya dulu ya, seperti biasa nih. Bagian yang paling mantap itu ada di engine mountingnya. Jadi engine mountingnya ada di atas. Terus biasanya itu kan dia ada kayak apa namanya, lahar ya, kayak ada dua gitu loh engine mountingnya, jadi nempel ke blok mesin bawah sama di atasnya lahar. Nah ini ternyata di bagian atasnya itu bukan lahar, itu langsung dilas, tapi lasnya itu bukan luar loh, lasnya las padat sampai ke selongsongan dalamnya. Nah nih gila banget pokoknya lah, sadis ini. Terus kalau kita lihat lagi, memang chassisnya sepertinya sih biasa aja ya, kayak ya tubular biasa gitu loh, bulat-bulat, kayak X-Max, kayak apa GTS, itu ada dua nih ya kan. Nah cuman kalau teman-teman perhatiin lagi, ini di bawah nih juga seperti chassis, tapi bukan chassis. Ini adalah perpanjangan dari si selang radiator. Jadi radiatornya di tengah seperti yang GTS, tegak berdiri. Nah ini selangnya kan tebel, dia masuk nih seperti di bawah nih, tuh dari sini. Nah nih, gua awal-awal pikir kirain ini chassis nih, gila sadis banget ya. Langsung selang lagi, ini baru ke bagian CVT belakang di bagian mesin gitu loh. Nah untuk las-lasan memang ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Namun untuk tambahan platnya itu lumayan cukup banyak. Seperti di tengah sini, jadi dia sudah ada T begini kan, sambungan. Dia kasih lagi plat. Biasanya kalau kita lihat kayak motor-motor Matic yang kecil-kecil itu kan paling platnya segitiga di samping kiri kanan. Ini dia nggak, dia kasih T gitu loh. Kayak keni T ya namanya ya, yang pipa air ya. Kayak keni T nih kayak begini. Diplek langsung dia las lagi. Lasnya juga memang nggak semuanya dilas sih, kayak cuman tembak-tembak aja gitu loh, tapi dia ada plat di sini. Lalu yang berikutnya masih di chassis. Nih, full step. Plat semua. Jadi bukan cuman kayak cabang dikit baru plastik ABS buat footrest gitu. Ini enggak, ini plat semuanya nih. Langsung. Apa namanya? Sepapan begitulah nih. Ya kan? Terus di bagian belakang juga sama. Buat footrest yang belakang. Jadi dia ada rangkanya yang panjang. Ini masuk nih, keluar sini. Dia kasih lagi plat gitu loh. Jadi udah ada tulang ditambahin lagi buat dudukan, dia punya plastik ABS-nya buat bodinya. Bagian depan
Itu juga untuk tatakan reflektor lampu, untuk bodi tameng, perisai, itu semuanya plat langsung. Gile. Paten. Memang windshieldnya nggak bisa diatur ya, udah mati langsung. Man ini semuanya adalah plat. Ngeri ya. Jadi kandungan besinya itu banyak banget. Dan memang untuk berat motornya ini 194 kilo. Wow. Tuh. Tadi di bawah gua ada pegang klakson. Satu. Di sini ada lagi satu. Jadi klaksonnya stereo nih, ada dua. Walaupun tempatnya berbeda ya. Satu di sini gitu loh. Cakep sekali. Kita ke bagian belakang, ini juga sangat menarik untuk dibahas. Dari pelek, tuh modelnya aja kan. Jadi nggak cuma list gitu loh, bulat. Ini ada kayak gelombang sedikit. Jadi ada kesan-kesan cakep-cakepnya lah. Untuk bagian pengereman, kalipernya ini depan belakang sama ya, 2 piston. Dan nggak ada apa namanya emboss merek apa gitu. Jadi polosan aja, warna emas gold. Dual channel juga, ABS, modulnya itu nanti ada di dekat depan, komstir sebelah kiri. Nah, ukuran bannya juga belakang 14, kecil. Bannya ini, ukuran velgnya itu 14, ring 14. Bannya itu 140/60. Untuk velg bagian depan, ini juga sebenarnya agak menarik. Velgnya ini bisa kita bilang dalam tanda petik tuh velg banci. Karena ringnya ring 15. Susah banget kayaknya ya cari ban ukuran 15 kali ya. Terus ukuran bannya itu 120/70. 15, 14. Jadi nungging nggak sih sebenarnya ya kan? Bagian depan di rotornya itu juga sistemnya floating, jadi kayak terbang gitu loh. Bisa digoyang-goyangin lah, bisa dimainin gitu. Berbeda sama yang belakang nih udah langsung paten mati. Bagian pengereman juga selangnya itu kalau yang depan itu masih karet biasa. Nah kalau yang belakang tuh udah braided, udah dirajut nih, ya kan kelihatan. Nah ini udah kelihatan banget ya, tuh knalpotnya nih, bagian yang menarik juga nih. Jadi dia punya muffler sama pipa, ini sambungannya pas di sini nih, tuh. Jadi di baut 4 nih, dan bautnya ukuran gede juga ya, 12 sampai 13 nih. Jadi kita bisa copot, dan kalau buat ganti dalemannya lebih gampang ya, glass wall-nya gitu loh. Tangki bensin 12 liter, menarik juga. Tangki bensinnya tuh kotak aja besar, dan kalau kita mau copot tuh ini motor harus dinaikin dulu. Jadi dia copotinnya ke bawah gitu loh, nggak ke atas, karena bakalan nyangkut nih sama ini. Untuk kabel-kabel kelistrikan semuanya sempurna, dilapisin anti panas. Jadi bukan isolasi sembarangan ya. Ini semuanya pakai anti panas sampai yang kecil-kecil sekalipun. Tuh, kelihatan kan? Kecil-kecil juga kena nih. Soket-soketnya juga rapi. Dan biasanya kalau cabling itu motor tuh selalu pilih kalau nggak kiri atau kanan. Nah, untuk si Draco nih, cablingnya unik. Jadi dari atas turun, biasanya kalau nggak kiri kanan kan, ini dia dipecah dua gitu loh. Jadi di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada. Sebelah kanan ini langsung ke belakang, ada bendik, terus kiprok nih, cukup besar di sini. Ya, nah sebelah kiri ini ada untuk otomatis buat jok. Sini nih modulnya. Nanti kita ke sebelah kiri lah, kita ngomongin kanan dulu lah ya. Aki di tengah, besar. Lalu posisi aki di sini cukup besar akinya untuk tempatnya. Sama sekring-sekringnya juga itu lengkap ya, semua ada di sini nih ngumpul. Sama serepnya juga dikasih 3. Lalu kita ke bagian depan lagi. Radiator itu tegak berdiri seperti SYM GTS. Terus kipasnya juga persis kayaknya ya. Sama persis ya. Tangkinya juga sama ya. Waduh, gila. Ini kayaknya banyak banget yang sama persis nih. Kita ke bagian atas nih. Nah, ini menarik nih. Ini mulai nih. Immobilizer-nya itu cukup menarik. Karena biasanya tuh pendek udah langsung modulnya di belakang gitu loh. Nah, ini memang benar. Modulnya di belakang. Tapi ini panjang banget, 1 jengkal. Nah ini sebelah kiri ada tuas buat tarik jok manualnya di sini. Bagian untuk reservoir atau radiator sebelah kanan. Jadi kayak sistemnya apa ya, GTS juga ya, mirip ya. Di bagian depan ini langsung modul kelihatan kiri kanan. Sebelah kiri ini sen sama hazard. Lalu sebelah kanan ini adalah buat immobilizer-nya. Terus di bagian belakang langsung nih kelihatan kan,
Nah, ini adalah modul ABS-nya. Kita turun ke bawah. Show breaker sebenarnya biasa aja ya, standar aja ya. Ini juga gue sebenarnya agak suka sih dengan karet ini. Jadi kayak apa ya? Anti ciprat tapi di dalam juga gitu loh. Cuman kayak tambahan aja gitu loh biar lebih terlindungi, dia punya kabel sama modulnya. Tuh ya, kelipannya ini besi. Mirip kayak yang ini, cuman ini bisa dicopot nih. Terus buat pengisian bensinnya, nah ini juga jadi sebenarnya tuh kayak buat ngelindungin dia juga biar misalnya nggak tumpah gitu loh. Tuh, kira-kira beginilah. Ini kan ada di dalam laci nih, kalau di bodinya. Nah, sama ada satu yang mungkin tuh kayak penting nggak penting sih. Ini buat kabel kelipan, biasanya kan cuman besi aja gitu loh. Atau mungkin kabel tis. Ini dia nggak, dia langsung kayak nempel sama chassisnya nih. Terus dikasihin karet juga, jadi nggak cuman besi seng apa kayak seng gitu sih tipis. Cuman ini ada dikasih karet gitu loh. Dan karetnya ini bukan diselongsongin ya, ini udah nempel semua mati. Kita turun ke bawah, show breaker dari Daelim. Daelim tahu gak sih teman-teman, sebenarnya Daelim ini perusahaan gede banget, udah dari tahun 1939 dan memang basicnya dia tuh bukan di otomotif. Dia memang mungkin ya anak perusahaannya otomotif tuh yang paling bontot lah gitu lah. Pertama kalinya dia tuh infrastruktur dan petrokimia, bikin chemical gitu loh. Jadi kalau teman-teman Google nanti itu bakalan lengkap banget, sampai dia tuh bikin pembangkit tenaga listrik, ibaratnya kayak PLN-nya kita punya batu bara di sini, itu mereka yang bangun. Jembatan-jembatan terkenal di Korea juga mereka yang bangun gitu loh. Jadi ini perusahaan gede banget, udah pasti top lah. Jadi ini anak perusahaannya main di otomotif. Kayak ini show breaker dan knalpotnya itu juga Draco ini bikinannya Daelim juga. Ya udah paten lah. Kalau kita lihat bagian blok mesin ini ngingetin banget loh sama kayak big bike-nya Honda yang CB 6,5, CB 400. Ini modelnya tuh kayak begini tuh. Jadi ada karet-karetnya sama bulat-bulatnya juga nih kayak begini nih, setengah bulat lah, gitu, setengah lingkaran. Mirip banget loh. Bedanya ya ini ditidurin aja, kalau Honda kan berdiri gitu. Dinamo starter ada di tengah dan volume mesinnya ini 247 cc, masuk segmen 250, mesinnya DOHC 4 katup. Single piston, jadi ya memang segmennya buat X-Max dan si SYM GTS sama si Forza juga gitu loh. Apalagi kemarin X-Max juga harganya udah naik ya. Jadi ini sebenarnya bisa jadi pilihan sih, apalagi kalau teman-teman udah lihat dalemannya tuh cakep banget seperti ini gitu loh. Harganya 65,5 juta dan kalau misalnya teman-teman tertarik bisa langsung ke M-Force Keranji Bekasi, hubungi nomor di bawah ini. Ecu nih teman-teman nih, ini merek Delphi. Memang ada tulisannya buatan China, jadi buatan Cina lah, made in China. Tapi kalau teman-teman googling, Delphi ini sebenarnya perusahaan besar, base-nya itu di Inggris, di UK. Dia memang khusus untuk bikin tuh ecu yang bisa di reprogramming. Jadi kalau misalnya si Draco ini masuk bengkel, after sales itu pasti langsung colok laptop, nanti kelihatan tuh bisa di tune up lagi lah di bagian ini. Nah Delphi ini juga sebenarnya tuh kayak perusahaan, anak perusahaan dari si BorgWarner. Nih gue googling lah, banyak banget lah. BorgWarner ini base-nya juga di Amerika gitu loh. Dan memang termasuk dari perusahaan otomotif yang memproduksi barang-barang otomotif tuh 25 besar sedunia. Udah dari tahun 1928. Gila ya. Jadi memang ya Korea punya Daelim ya kan. Ada di motor ini, dari UK, dari Inggris, dari Amerika juga gitu loh. Jadi ini lengkap banget. Dan buat ban nih, ini kayaknya gue udah pernah bahas sih di video yang pas kita lagi visit ke M-Force. Bannya ini pakai Tim Sam. Tim Sam ini juga merek terkenal juga dari Taiwan. Keren banget lah pokoknya lah. Nonton aja video yang pas kita lagi di M-Force. Itu gue udah jelasin semuanya situ. Nah, balik lagi. Ini ada di sebelah kiri ya kita ya. Ini adalah damper peredam untuk si ban belakang nih mesin nih. Kalau misalnya CVT-nya goyang gitu kan, jeduk. Nah, dia ada dua nih. Kayak yang di Vario 160 yang kita bongkar, kecil gitu bulat. Kalau ini tuh dia kotak dua. Jadi kayak pemantik gitu loh. Kayak apa ya? Kayak piano gitu kiri kanan. Tek 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 gitu loh. Ini ada dua nih. Jadi kalau misalnya dia lagi standar tengah begini, ini yang nempel nih. Nanti begitu ini turun, nanti yang atas yang nempel gitu loh. Berarti kita bisa
beranggapan kalau ini sebenarnya getarannya minim banget kali ya ini motor ya. Soalnya dampernya nih lumayan gede dan kiri kanan gitu loh, bisa dimainin. Masih di bagian belakang show breaker ya standar lah ya, walaupun memang preload bisa diatur. Tuh, tinggal dicongkel aja. Terus untuk spakbor juga ini bawaannya memang udah seperti ini, nempel. Jadi nggak bakalan tuh yang namanya bodi di sini tuh nyiprat, semua udah di sini. Cakep lah. Nah, ini ada modul buat Euronya ramah lingkungan di sini. Box filter. Lalu untuk bagian CVT ini menarik juga. Jadi kayak nggak licin, ini kayak berpasir begitu. Cakep sekali. Terkesannya mewah. Mewah banget lah gitu. Ini ada filter CVT-nya juga, busa. Bagian throttle body-nya besar sekali. Tadi waktu kita bongkar juga ringnya itu dia mulai dari 32 sampai 60. Kebetulan kita nggak bawa Sigmat, jadi kita nggak bisa ukur nih pastinya berapa. Cuman kalau untuk besar ini sih jauh lebih besar daripada yang motor-motor kita udah pernah bongkar gitu loh. Terus untuk soket-soket juga ini banyak sekali ya di throttle body. Throttle body-nya ini panjang juga. Ini soketnya ya, gue hitung ya. 1, 2. Ini buat deket yang gas nih. Udah ada 2. Lalu mundur ke belakang, ini AFR nih. Soket 1 dan diselongsongin juga pakai karet. Terus baru injektor. Nah, ini ada soket injektor nih. Dia punya sensornya. Di bagian kiri langsung ada grounding. Ini ada juga soket lagi pas di intake masuk mau ke blok mesin. Gila sih, semua soket, kabel kecil-kecil dan juga udah diisolasi anti panas nih. Sampai yang kecil-kecil. Luar biasa, mantep banget. Sedikit tips buat teman-teman yang memang mau beli Draco atau pakai Draco ini. Kulit jok atau sadelnya itu nggak boleh sembarangan ganti. Ayo, pasti tanda tanya kan kenapa. Nah, soalnya di sadel sebelah kanannya pas di paha kanan itu ada tulisannya tuh, finnya di bagian sini. Nah, ini mengarah ke sini. Jadi begitu jok kita buka, dia ada tutupnya. Buka, finnya ada tanda panahnya. Nah, di sinilah nomor rangkanya sini. Jadi nggak boleh sembarangan ya untuk ganti kulit joknya. Balik lagi ke M-Force, Keranji di Bekasi, jangan lupa nomornya sini.